Tetapi kalau kita berpedoman dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Falizon tadi, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa orang yang meminta maaf itu artinya orang yang mengakui kesalahannya, ya berarti kalau benar demikian, kalau Pak Ustadz Kainama ini meminta maaf karena memang mengakui kesalahannya. Sebab begini, untuk apa Pak Ustadz Kainama meminta maaf kalau merasa, oh apa yang saya sampaikan adalah benar adanya? Untuk apa meminta maaf kalau Pak Ustadz Kainama meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh pihak STT itu tidak benar, yang benarnya adalah apa yang saya sampaikan. Shalom teman-teman, mari dalam bagian ini sama-sama kita simak satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya bikin surat di sini. Sekali lagi saya bikin surat di sini pada tanggal 18 April 2018. Saya tanda tangan di atas meterai. Saya haturkan kepada para ustadz lawyer di sini dan mereka rekam pernyataan saya dan disimpan. Juga ada beberapa yang disebarkan. Sudah tahun berapa? 2018 kalau nggak salah itu. Sebagai pernyataan permohonan maaf dari saya kepada secara khusus sekolah tinggi tersebut. Secara lebih luas kepada seluruh lembaga Kristen dan Katolik. Intinya di surat itu adalah, saya tidak pernah menjadikan nama sekolah tinggi tersebut dan lembaga-lembaga Kristen lainnya, dan pengalaman iman saya, ketika saya masih bergereja sebagai tema, tidak. Sekali lagi sebagai tema, tidak pernah. Cerita-cerita saya pernah, enggak, itu tidak pernah jadi tema, itu diangkat. Tapi tidak pernah jadi tema, gitulah. Sekolah tinggi tersebut mengeluarkan surat pernyataan bahwa saya tidak pernah sekolah di situ. Ya saya terima. Loh, itu pimpinan sekolah tinggi. Dan saya hormat. Masa saya bantah? Ya nggak bisa. Saya justru minta ampun, minta maaf. Minta ampun sama Allah. Minta maaf kepada beliau. Insya Allah ini juga akan disebar. Insya Allah para tuan guruku, para orang tuaku yang aku sangat hormati, di sekolah tinggi tersebut dan di lembaga-lembaga Kristen, menonton hal ini. Para tuan guruku, para puan guruku di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah, rumah ibadah, Kristen dan Katolik, hari ini aku mohon maaf, dan hari ini aku buat pernyataan, aku Kainama tidak membawa-bawa hal-hal yang dulu. Segala sesuatu yang aku sampaikan hanya untuk membuka pengalaman imanku sebagai non-muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan video dan saya pikir sudah sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Kainama dalam bagian ini. Dan yang menarik perhatian saya adalah beliau ini berbicara tentang STT. Memang beberapa waktu yang lalu teman-teman, salah satu atau STT yang pernah memberikan pernyataan resmi bahwa Pak Ustadz Kainama ini tidak pernah sekolah di STT tersebut adalah STT Jakarta. Ketika kemudian Pak Ustadz menerima ataupun mendengar pernyataan resmi demikian, sebagaimana tadi sudah disampaikan dalam bagian ini, ia mengatakan saya terima. Nah begini, bahkan juga tadi beliau menambahkan dengan kata-kata minta maaf. Kalau memang Pak Ustadz Kainama ini pernah bersekolah di STT tersebut, ya saya pikir sekalipun pihak STT tersebut memberikan sebuah pernyataan resmi bahwa Pak Ustadz Kainama ini tidak pernah sekolah di situ, ya tentu saja sebagai alumni Pak Ustadz Kainama kan bisa memberikan sebuah pelurusan ataupun klarifikasi dengan menyertakan bukti-bukti bahwa beliau ini pernah sekolah di STT tersebut. Bukan malah menerima, apalagi tadi dengan kata-katanya juga meminta maaf. Nah saya jadi ingat dengan apa yang pernah disampaikan oleh Pak Falizon dulu terkait dengan Pak Ahok yang mengatakan bahwa orang kalau sudah minta maaf berarti terbukti bersalah. Nah oleh karena itu kalau dalam bagian ini Pak Ustadz Kainama meminta maaf, ya berarti kalau ditinjau dari teorinya atau apa yang pernah disampaikan oleh Pak Falizon, maka Pak Ustadz Kainama ya bersalah.
Ya, teman-teman sekalian begini, dalam bagian ini memang Pak Ustadz Kainama melihat bahwa apa yang pernah dia sampaikan ini, tadi juga mengatakan bahwa saya tidak pernah menjadikan itu sebagai tema terkait dengan Kristen, terkait dengan segala sesuatu, pokoknya dengan iman Kristen, tetapi itu diangkat. Nah, sebenarnya ini hanya formula kalimat saja ya, karena pada dasarnya poin pentingnya adalah bahwa itu pernah disampaikan. Baik itu posisinya sebagai tema, baik itu posisinya sebagai isi dari bahan pembicaraan atau bagian dari apa yang disampaikan di tema, ya intinya itu disampaikan. Kan intinya di situ ya. Nah, bahkan juga dalam bagian ini Pak Ustadz Kainama menyampaikan bahwa apa yang pernah disampaikan ini adalah bagian dari beliau menyaksikan atau menyampaikan tentang pengalamannya dari non-Islam menjadi seorang mualaf atau menganut agama Islam. Nah begini, Pak Ustadz Kainama begini. Mungkin Pak Ustadz Kainama berpikir bahwa kalau itu kesaksian spiritual ataupun itu kesaksian rohani tidak perlu bukti. Bagi saya secara pribadi perlu bukti. Apalagi beberapa hal yang Bapak sampaikan ini adalah terkait dengan iman Kristen. Ya kami dari pihak Kristen tentu saja mengharapkan bahwa Bapak bisa memberikan bukti-bukti yang konkret, yang nyata terkait dengan apa yang Anda sampaikan itu. Khususnya dalam konteks apa yang Bapak sampaikan adalah ada hubungannya dengan iman Kristen. Kalau memang benar Pak Ustadz Kainama ini pernah sekolah di sana, saya pikir beliau ini benar-benar memiliki hak untuk menanggapi ataupun bahkan membantah apa yang disampaikan oleh pihak STT, yang walaupun yang menyampaikan itu adalah ketua ataupun rektor ataupun pimpinan STT, tetapi kalau Pak Ustadz Kainama benar pernah kuliah di sana, benar pernah menekuni pendidikan teologi di sana, ya saya pikir Pak Ustadz Kainama memiliki hak, ya, hak yang utuh untuk menanggapi dan membuktikan bahwa ini loh buktinya, saya punya ijazahnya, saya pernah membuat tugas, saya tahu dosen yang mengajar saya tahu dosen siapa yang membimbing skripsinya saya tahu dosen semester 1 sampai semester selesai, dan saya tahu saya praktek di mana. Karena kalau di STT sebelum lulus biasanya itu harus praktek. Kalau di STT dulu saya pernah belajar, prakteknya itu ada beberapa tahap. Pertama 2 bulan itu 3 kali, kemudian baru tahap terakhirnya adalah praktek 1 tahun. Nah, oleh karena itu dengan cara yang demikian di STT-STT lain pun juga hampir serupa. Artinya Pak Ustadz Kainama sebenarnya punya banyak bukti yang bisa menunjukkan bahwa benar loh saya ini pernah bersekolah, pernah belajar di STT tersebut. Tetapi yang ada justru Pak Ustadz Kainama mengatakan bahwa oh saya meminta maaf, bahkan juga tadi disampaikan dalam bagian ini, saya minta ampun kepada Allah katanya. Kepada Allah ya, kepada Tuhan. Nah untuk apa begitu? Kan untuk apa permintaan maaf ini kalau Pak Ustadz Kainama merasa oh apa yang kemudian diputuskan oleh STT tersebut tidak seperti yang saya yakini, tidak seperti yang saya alami. Ya untuk apa permintaan maaf ini? Karena dalam durasi panjangnya sebenarnya teman-teman, Pak Ustadz Kainama ini juga sama sekali tidak mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh pihak STT tersebut adalah benar adanya. Bahkan juga ada satu bagian nanti yang membahas tentang ajakan Pak Gracia Pelo untuk berdebat dengan Pak Ustadz Kainama. Pak Ustadz Kainama pun juga tidak memberikan sebuah penjelasan, sebuah jawaban yang tegas. Ya beliau hanya mengatakan pokoknya saya mengalah, saya kalah, dan apalagi yang dia sampaikan di situ. Pokoknya kalau kemudian Pak Ustadz Kainama dinilai berbohong, ya itu Anda yang mengatakannya, bukan saya, begitu loh. Jadi sama sekali tidak ada pengakuan dari Pak Ustadz Kainama apakah yang disampaikan oleh STT tersebut adalah benar adanya ataukah seperti apa. Tetapi faktanya dalam bagian ini Pak Ustadz menyampaikan permohonan maaf. Ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.